Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guzali Sahroni SAGMM, saya Narul Hayat ingin mengabarkan pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berarti dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Cara memperbedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk menggunakan tolok ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat atau disebut adat istiadat. Dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dan dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat, dari pengertian nilai baik buruk, seharusnya benar, salah, dan sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Ada empat hal yang harus ada apabila seorang ingin dikatakan berakhlak. Yang pertama, perbuatan yang baik atau buruk. Yang kedua, kemampuan melakukan perbuatan. Yang ketiga, kesadaran akan perbuatan itu. Yang keempat, kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Akhlak bersumber pada agama. Perangai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu filsafat, suatu sifat, dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Pembentukan perangai ke arah baik atau buruk ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari luar, yaitu kondisi lingkungannya. Lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Melalui keluarga, kepribadian seorang dapat terbentuk. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku. Seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Para ahli seperti Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Perangai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Budi pekerti pada Kamus Bahasa Indonesia merupakan kata menjemuk dari kata budi dan pekerti. Budi sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. Pekerti berarti kelakuan. Secara terminologi, kata budi ialah yang ada pada manusia yang berhubung dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio yang disebut dengan nama karakter. Sedangkan pekerti ialah yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Jadi, dari kedua kata tersebut, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Penerapan budi pekerti tergantung pada pelaksanaannya. Budi pekerti dapat bersifat positif maupun negatif. Budi pekerti itu sendiri selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia atau akhlak. Budi pekerti didorong oleh kekuatan yang terdapat dalam hati, yaitu rasio. Rasio mempunyai tabiat kecenderungan kepada ingin tahu dan mau menerimanya, yang logis, yang masuk akal, dan sebaliknya tidak ingin menerima yang analogi, yang tidak masuk akal. Selain unsur rasio di dalam hati, manusia juga terdapat unsur lainnya, yaitu unsur rasa. Perasaan manusia dibentuk oleh adanya suatu pengalaman, pendidikan, pengetahuan, dan suasana lingkungan.
Rasa mempunyai kecenderungan kepada keindahan. Letak keindahan adalah pada keharmonisan susunan sesuatu, harmonis antara unsur jasmani dengan rohani, harmonis antara cipta rasa dan karsa, harmonis antara individu dengan masyarakat. Hubungan antar keluarga, keharmonisan akan menimbulkan rasa nyaman dalam kalbu dan tentram dengan hati. Perasaan hati itu sering disebut dengan nama hati kecil atau dengan nama lain yaitu suara kata hati. Lebih umum lagi disebut dengan nama hati nurani. Suara hati selalu mendorong untuk berbuat baik yang bersifat keutamaan serta memperingatkan perbuatan yang buruk dan berusaha mencegah perbuatan yang bersifat buruk dan hina. Setiap orang mempunyai suara hati, walaupun suara hati tersebut kadang-kadang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan, perbedaan pengalaman, perbedaan lingkungan, perbedaan pendidikan, dan sebagainya. Namun mempunyai kesamaan, yaitu keinginan mencapai kebahagiaan dan keutamaan kebaikan yang tertinggi sebagai tujuan hidup. Dalam diri manusia itu sendiri terdapat karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa disebut juga dengan kemauan atau kehendak. Hal ini tentunya berbeda dengan keinginan. Keinginan lebih mendekati pada senang atau cinta, yang kadang-kadang berlawanan antara suatu keinginan dengan keinginan lainnya dari seseorang pada waktu yang sama. Keinginan belum menunjukkan pada pelaksanaan. Kehendakan atau kemauan adalah keinginan yang dipilih di antara keinginan-keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Adapun kehendak muncul melalui sebuah proses, yaitu ada stimulan ke dalam panca indera. Ada timbul keinginan-keinginan, timbul kebimbangan, proses memilih, menentukan pilihan kepada salah satu keinginan. Keinginan yang dipilih menjadi salah satu kemauan, selanjutnya akan dilaksanakan. Perbuatan yang dilaksanakan dengan kesadaran dan dengan kehendaklah yang disebut dengan perbuatan budi pekerti. Moral atau etika dan akhlak memiliki pengertian yang sangat berbeda. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, yang menjadi dasar untuk mengukur apabila perbuatan seorang baik atau buruk. Dapat dikatakan baik buruk suatu perbuatan secara moral bersifat lokal. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku baik, buruk, sadar, benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama. Perbedaan dengan etika, yakni etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Etika terdiri dari 3 pendekatan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Kaidah etika yang biasa memunculkan dalam etika deskriptif adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan kaidah yang sering muncul dalam etika normatif yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. Selanjutnya yang termasuk kaidah dalam metaetika adalah ucapan-ucapan yang dikatakan pada bidang moralitas. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah ilmu moral dan ajaran, dan akhlak adalah tingkah laku manusia. Akhlak dibagi menjadi ada 6. Yang pertama, jujur. Jujur adalah suatu tingkah laku yang mendorong oleh keinginan niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua, perilaku baik. Yang ketiga, ada malu. Yang keempat, ada rendah hati. Yang kelima, murah hati. Yang keenam, sabar. Itu yang keenam, sabar. Akhlak buruk. 1. Mencuri, mengambil bukan haknya. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip. 4. Membunuh. 5. Segala bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain atau makhluk lain. Ini jangan sampai
kita mempunyai akhlak buruk. Akhlak pribadi yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Selanjutnya ada akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.